Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kita senantiasa menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang dimudahkan dalam kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Di dalam kejadian sehari-hari, di dalam kehidupan kita sering mendengar kata radikalisme, intoleransi, dan juga terorisme. Sebenarnya radikalisme, intoleransi, dan terorisme ini bukan hanya isu. Ini benar terjadi. Terjadi di sekitar kita. Ada orang yang berpemahaman intoleransi, yaitu kurangnya nilai-nilai toleransi di dalam kehidupan beragama. Dan ada juga orang-orang yang berpemahaman radikalisme, yaitu mereka yang menginginkan perubahan kemudian dengan jalan kekerasan. Inilah kemudian yang coba kita angkat, bahwasanya pemahaman intoleransi dan radikalisme ini itu sebenarnya bertolak belakang dengan ajaran Islam yang benar. Diadakan penelitian bahwasanya diteliti para siswa di Jabodetabek dan para pengajar agama di daerah yang sama oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian LAKIP di tahun 2010 sampai 2011 selama 3 bulan mengadakan penelitian. Hasilnya sangat mencengangkan. Siswa yang ditanya mengatakan mereka semua bersedia untuk ikut dalam aksi kekerasan. Para guru juga demikian, siap untuk ikut ambil bagian dalam aksi kekerasan. Bahkan yang paling mengkhawatirkan, yang paling harus kita luruskan adalah para siswa yang diteliti ini, 58%, hampir 60% itu kemudian bersedia untuk ikut aksi bom bunuh diri. Waliyauzubillah. Mereka siap membela agama, siap membela moral, bahkan siap mengorbankan dirinya dengan bom bunuh diri. Inilah kemudian yang menjadi cikal bakal pemahaman yang tidak benar, apakah radikalisme maupun intoleransi, sehingga menghasilkan orang-orang yang bersikap atau menjadi terorisme di dalam kehidupan ini. Kemudian Nabi SAW telah mencontohkan di dalam kehidupan kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada contoh yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga contoh yang mulia pada kehidupan Nabi. Kita akan jelaskan setelah iklan yang berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Qudus. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan jelas di dalam surah Al-Ahzab. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah, telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik,
yaitu kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Rasulullah adalah orang yang sukses di dunia ini, orang yang tersukses di dalam kehidupan dunia ini, sehingga siapa yang mau sukses di kehidupannya di dunia juga hendaknya mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mencontohkan ketika lewat jenazah di hadapan Nabi, maka Nabi memberikan penghormatan kepada jenazah itu dengan cara berdiri. Ya, karena lewat jenazah di depannya, Nabi kemudian berdiri memberikan penghormatan kepada jenazah itu. Maka sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, "Ya Rasulullah, jenazah itu adalah jenazah seorang Yahudi. Jenazah yang bukan beragama Islam, berbeda keyakinan dengan kita." Apa kata Nabi SAW? "Saya menghormati jenazah itu adalah orangnya, manusianya, bukan agamanya. Tidak ada hubungan dengan agamanya." Berarti Nabi telah menunjukkan kita contoh bagaimana kehidupan bermasyarakat, bagaimana memberikan penghormatan terhadap pemeluk agama yang lain. Kemudian juga kita masih ingat kejadian bom bunuh diri yang terjadi 2021 yang lalu, di mana ada seseorang yang kemudian melakukan aksi bom bunuh diri yang mengakibatkan 20 orang luka-luka. 2 orang meninggal, yaitu pelaku bom bunuh diri dengan orang yang diboncengnya pada waktu itu. Ini sangat disayangkan karena ini bertolak belakang dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran yang benar yang dibawa oleh Rasulullah adalah ajaran rahmatan lil alamin. Ajaran yang penuh dengan kasih sayang, hatta kepada orang-orang kafir, hatta kepada orang-orang non-muslim, kita hendaknya tetap menunjukkan penghormatan kita, kasih sayang kita kepada mereka. Dan itu dibenarkan di dalam agama kita, bahwasanya kita hidup rukun, hidup berdampingan. Dan inilah yang selama ini dipupuk, akan tetapi justru dirusak oleh sejumlah oknum, sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan aksi bom bunuh diri, yang berpemahaman radikalisme. Sudah terjadi di negara kita, ada di dekat kita, yaitu di daerah Kabupaten Tanah Toraja. Di sebuah kecamatan di Tanah Toraja, saking rukunnya di sana, umat Islam di sana minoritas, sedikit dibandingkan dengan pemeluk agama lain. Agama Nasrani itu justru mendominasi di Tanah Toraja. Akan tetapi indah kehidupan beragama di sana. Setiap bulan Ramadan, orang-orang non-muslim kemudian menyiapkan buka puasa untuk saudara-saudaranya yang sedang berpuasa, kaum muslimin. Demikian juga sebaliknya, ketika pemeluk agama lain sedang beribadah, minimal dengan tidak mengganggu, minimal dengan menunjukkan rasa hormat kepada ibadah yang mereka lakukan. Maka kemudian pemirsa Oase Net TV yang insya Allah dimuliakan Allah, ada contoh yang begitu mulia, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup berdampingan dengan keluarga yang keluarganya ini merupakan keluarga yang non-muslim, ya, keluarga yang berbeda keyakinan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 orang dicatat dalam sejarah merupakan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup berdampingan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi mampu hidup rukun dengan ketiga, keempat orang tersebut. Siapa mereka? Kita akan jelaskan pada segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Oase Net TV. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Ada 4 orang yang dicatat di dalam sejarah. Siapa mereka?
Yang pertama adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Yang kedua adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maria Al-Qibtiyah. Kemudian yang ketiga adalah mertua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sufyan. Dan yang keempat adalah menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Al-As. Yang keempat orang ini merupakan keluarga Nabi, karena paman Nabi, istri Nabi, mertua Nabi, dan menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi hidup rukun dengan mereka. Nabi menjaga nilai-nilai toleransi di dalam kehidupan beragama. Nabi mengamalkan ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga ini juga membantah pemahaman radikalisme, pemahaman intoleransi, dan juga orang-orang yang menjadi terorisme di dalam kehidupan ini, yang senantiasa mengancam, menimbulkan ketakutan, padahal yang seharusnya ketika kita umat Islam yang kita hadirkan di tengah masyarakat adalah kasih sayang, menunjukkan bahwasanya Islam ini penuh dengan rahmatan lil alamin, yang itu kita bisa peroleh dengan cara mengajarkan, mempelajari, mengamalkan ajaran Islam dengan menyeluruh atau Islam secara kafah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan menyeluruh, dengan totalitas, jangan setengah-setengah, jangan membaca firman Allah la taqrabus shalah, kemudian kita berhenti di sana, tetapi lanjutkan la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan membaca firman Allah fawailul lil musallin, celaka orang yang salat, kemudian berhenti di sana, lanjutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Maka kemudian ketika kita menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, inilah Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebarkan ke seluruh permukaan bumi ini. Kita sebarkan kepada saudara-saudara kita. Kemudian di akhir dari ceramah saya ingin menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai keislaman kita dari hitam jidat kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai keislaman seseorang dari panjang jenggotnya. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menilai keislaman seseorang dari panjang dan lebar jilbabnya. Keislaman kita tidak dinilai dari cingkrang celananya. Akan tetapi keislaman seseorang itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana dia taat kepada Allah dan sejauh mana dia bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana dia bermanfaat kepada umat yang lain, kepada manusia yang lain. Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sampai jumpa di Oase Nit TV berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahim.